memang ada harapan tentang ganti rugi atau biaya pengobatan dan sejenisnya, lagi-lagi studi menyimpulkan keinginan untuk mendapatkan ganti rugi atau sejenisnya itu jauh lebih mudah terkabul ketika diajukan lewat proses restoratif justice ketimbang lewat proses di pengadilan. Sekarang saya ingin dengar, kalau AG ini kan di bawah umur, artinya saya setuju tidak dikupas sampai habis. Mario ini kan udah dewasa. Apa pandangan? Nah, sejak awal kasus ini terekspos ke publik, narasinya kan adalah anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak melakukan penganiayaan, gitu kan. Supaya kita tidak rancu, harus kita samakan persepsi. Betapapun sebutannya adalah anak pejabat, tapi faktanya dia bukan lagi anak-anak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau menurut saya, alangkah baiknya di versinya kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk restoratif justice. Bagian orang mungkin bertanya-tanya, apa manfaatnya restoratif justice? Klise aja itu. Kalimat mendamaikan dua keluarga itu klise saja kata sebagian orang. Tapi ada risetnya, pakar. Riset tentang nilai tambah yang sungguh-sungguh ada pada restoratif justice yang sayang beribu sayang tidak ditemukan atau sangat sedikit sekali ditemukan pada litigasi. Pertama, biaya penegakan hukum lewat restoratif justice itu jauh lebih ringan. Kalaulah AG ini suatu saat berubah status dari yang hari ini berstatus sebagai saksi, nanti naik kelas sebagai tersangka, dan sekiranya lah divonis bersalah, maka apa yang sebaiknya dilakukan terhadap dia? Kalau menurut saya ini agarkan hukumannya menurut Undang-Undang SPBU. Bagi saya dalam perspektif saya ini khusus ketika kita bicara anak yang berkonflik dengan hukum, maka sepatutnya secara paralel harus ada inisiatif untuk merukunkan kedua belah pihak. Kalau menurut saya, karena pihak-pihak yang dilibatkan lebih sedikit, alokasi waktunya lebih singkat, maka masuk akal bahwa biaya penegakan hukum lewat restoratif justice lebih ringan, lebih ekonomis ketimbang proses yang panjang. Satu. Yang kedua, identitas para pihak sebetulnya lebih terjaga kerahasiaannya apabila masalah itu, kasus itu ditangani lewat restoratif justice. Ini sekarang proses litigasi ini baru sampai di kantor polisi kan ya, baru sampai di Polres Jakarta Selatan. Kalaulah AG ini suatu saat berubah status dari yang hari ini berstatus sebagai saksi, nanti naik kelas sebagai tersangka, dan sekiranya lah divonis bersalah, maka apa yang sebaiknya dilakukan terhadap dia? Kalau menurut saya nih, Karni, kan hukumannya harus di-courting. Menurut Undang-Undang SPPU hukumannya harus di-courting dan menjadi sepertiga. Itu tidak cukup. Bagi saya, dalam perspektif saya ini, khusus ketika kita bicara anak yang berkonflik dengan hukum, maka sepatutnya secara paralel harus ada inisiatif untuk merukunkan kedua belah pihak. Tidak akan menjadi residivis kan? Nah, riset menemukan bahwa pelaku yang ditangani lewat restoratif justice tingkat residivismenya jauh lebih rendah ketimbang pelaku yang diproses secara konvensional. Jauh lebih rendah. alangkah baiknya di versinya kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk restoratif justice. Bagian orang mungkin bertanya-tanya, apa manfaatnya itu? Kalimat mendamaikan dua keluarga itu. Krisis saja kata sebagian orang, tapi ada risetnya. Ujar Reza Indragiri, psikolog forensik. Pun yang keempat, ini paling bermanfaat bagi korban. Saya bayangkan barangkali korban punya kebutuhan finansial yang tidak kecil. Terlepas diminta atau tidak diminta, saya membayangkan dengan kondisi sedemikian rupa kebutuhannya sangat besar. Untuk rehabilitasi fisik, untuk rehabilitasi psikis, untuk melanjutkan pendidikan yang barangkali perlu pendampingan khusus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
kalau memang ada harapan tentang ganti rugi atau biaya pengobatan dan sejenisnya, lagi-lagi studi menyimpulkan keinginan untuk mendapatkan ganti rugi atau sejenisnya itu jauh lebih mudah terkabul ketika diajukan lewat proses restoratif justice ketimbang lewat proses di pengadilan. Sekarang saya ingin dengar kalau AG ini kan di bawah umur. Artinya saya setuju tidak dikupas sampai habis. Tapi Mario ini kan udah dewasa. Tapi harus kita akui identitas, aib, sisi-sisi keburukan masing-masing pihak sudah diumbar kemana-mana, terutama di medsos. Warganet itu menjadi detektif swastanya, warganet itu menjadi polisinya, warganet menjadi jaksanya, menjadi hakimnya, sekaligus menjadi algojonya gitu, eksekutornya. Kenapa? Karena sepertinya kita berapi-api betul. Oh, ini litigasi. Ya tidak salah. Tapi saya tadi memberikan catatan khusus kalau kita bicara spesifik tentang AG yang notabene masih berusia 15 tahun, maka mindset kita memang harus kita geser. Banting setir 180 derajat. Frameworknya, kerangka kerjanya juga berbeda. Nah, itu ya manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kita tentu berharap kalau ada anak-anak yang berkonflik dengan hukum lalu divonis bersalah, kemudian dihukum, maka tentu kita berharap bahwa anak-anak semacam itu tidak akan mengulangi perbuatannya, kan? Apa kita perlu pertontonkan itu? Karena saya khawatir tersangka M ini adalah manusia yang empati, tidak punya empati. Adegan penganiayaan direkam saja itu sudah penanda yang sangat jelas adanya empati pada yang bersangkutan. Tambah lagi kalau kita ikuti sekian banyak tayangan di mana dia mengendarai kendaraan mewah di jalan protokol dan sepertinya tidak pernah kena tilang pula gitu. Saya tidak tahu kenapa kok katanya di Jakarta paling tidak sudah banyak etle, sudah banyak kamera pengawas. Tapi saya tidak tahu apakah tersangka M ini pernah diproses, tidak pernah ditilang atau tidak. Atau jangan-jangan tidak. Tapi terlepas dari itu, video-video di mana tersangka M ini naik kendaraan mewah, ngebut luar biasa dan seterusnya, memberikan penguatan bagi saya untuk menganggap ini contoh orang yang jangan-jangan memang empati, tidak punya empati. Karena tidak punya empati, maka menurut saya andaikan suatu saat dia divonis bersalah, maka juga tidak cukup dengan hukuman badan saja. Sebutlah penjara saja tidak cukup, tapi juga harus ditambah. Apa itu? Bentuk-bentuk perlakuan khusus yang harapannya adalah bisa menumbuhkan empati pada diri. Ya, kita sebut sebagai kerja sosial. Dipaksa, oh ya harus dipaksa. Kalau menuntut keikhlasan entah kapan terbit. Itu sebabnya tadi saya katakan tidak ada salahnya kepada dunia ini kita tunjukkan betapa kita marah terhadap perbuatan tersangka M itu, agar dia tahu bahwa perbuatan dia salah, dan agar otoritas penegakan hukum bisa membayangkan kira-kira bagaimana harus memperlakukan M ini nantinya. Apa pandangan? Nah, sejak awal kasus ini terekspos publik, narasinya kan adalah anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak melakukan penganiayaan, begitu kan? Supaya kita tidak rancu, harus kita samakan persepsi. Betapapun sebutannya adalah anak pejabat, tapi faktanya dia bukan lagi anak-anak. Dia anak yang sudah dewasa. Dia anak yang bukan lagi anak-anak. Alhasil, kalau tadi saya katakan kalau bicara tentang anak-anak, bicara tentang AG, perasaan marah, kebencian dan segala macam harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Tetapi kalau kita bicara tentang pelaku dewasa, menurut saya sangat manusiawi kalau kemudian perasaan amarah itu kita perlihatkan. Sebagai apa? Sebagai wujud supaya yang bersangkutan menerima pesan yang sangat tegas bahwa perbuatan dia itu tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa kemudian saya memberikan sedikit penguatan pada amarah itu boleh kita pertontonkan? Tentu saja bukan amarah yang sifatnya kekerasan secara fisik, tapi paling tidak bagaimana kita memberikan sorotan yang tegas, pemilihan kosakata yang sangat-sangat lugas, itu merupakan manifestasi amarah juga menurut saya. Kenapa?